Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Anggraini SPD MPD selaku dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yang terhormat Ibu Yeni Hayati SSM Hum selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang membimbing dalam penulisan proposal penelitian ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul pemanfaatan koleksi tercetak dan digital oleh pemustaka dengan menggunakan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dengan saya Sri Depi, NIM 18234057, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi S1. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait ketiga poin penting dalam proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Baiklah, poin pertama yaitu adalah pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat beberapa poin lagi, yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan berbagai informasi guna memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh pemustaka membuktikan bahwa perpustakaan tersebut memiliki koleksi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemustakanya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menyediakan berbagai jenis koleksi yang menyediakan informasinya. Salah satunya yaitu pada klasifikasi sejarah. Koleksi sejarah berkaitan dengan peningkatan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Dengan penurunan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, akankah memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan koleksi dengan subjek sejarah. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat diambil identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, koleksi tercetak maupun digital dengan subjek sejarah tidak dikemas dengan menarik. Yang kedua, rendahnya rasa ingin ketahuan terhadap sejarah. Yang ketiga, bahasa koleksi sejarah yang begitu baku. Yang keempat, koleksi sejarah yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemustaka. Yang keempat, banyaknya koleksi sejarah yang sudah lama dan rusak sehingga tidak dapat dipinjam. Poin ketiga yaitu adalah batasan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan, maka saya dapat memberikan batasan masalah agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan juga hasil penelitian dapat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu adalah pembatasan masalah pada penelitian ini hanya yang berkaitan dengan pemanfaatan koleksi sejarah dan alat telusur yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah rumusan penelitian. Yang pertama yaitu adalah seberapa besar pemanfaatan koleksi tercetak dengan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yaitu adalah seberapa besar pemanfaatan koleksi digital dengan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara pemanfaatan koleksi tercetak dan digital menggunakan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka didapatkan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, ada seberapa banyak pemustaka yang meminjam koleksi tercetak menggunakan subjek sejarah. Yang kedua, apakah ada penurunan pemanfaatan koleksi tercetak menggunakan subjek sejarah sejak tahun 2018 sampai saat sekarang. Yang ketiga, seberapa sering memanfaatkan koleksi tercetak menggunakan subjek sejarah dalam 1 bulan. Yang keempat, apakah koleksi tercetak menggunakan subjek sejarah sudah lengkap? Yang kelima, apakah koleksi tercetak menggunakan subjek sejarah sesuai dengan yang dibutuhkan?
Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tadi, maka didapatkan tujuan penelitiannya yaitu adalah yang pertama, mendeskripsikan pemanfaatan koleksi tercetak dengan menggunakan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yaitu adalah mendeskripsikan pemanfaatan koleksi digital dengan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga yaitu adalah mendeskripsikan perbandingan antara pemanfaatan koleksi tercetak dan juga digital menggunakan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini terbagi menjadi terdapat dua, yaitu adalah yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi tercetak maupun digital menggunakan subjek sejarah oleh pemustakanya. Yang kedua yaitu adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan tidak melupakan sejarah. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka terbagi atas 3 poin, yaitu yang pertama, kajian teori, yang kedua, penelitian yang relevan, yang ketiga, kerangka konseptual. Baiklah, yang pertama yaitu adalah kajian teori. Pada kajian teori saya mengambil grand teorinya yaitu adalah koleksi perpustakaan. Yang pertama perpustakaan umum, yang kedua koleksi perpustakaan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan koleksi. Pada teori perpustakaan umum terbagi menjadi 3, yaitu pengertian perpustakaan umum, tujuan perpustakaan umum, dan fungsi perpustakaan umum. Pada koleksi perpustakaan terbagi menjadi 2, yaitu koleksi tercetak dan koleksi digital, dan pemanfaatan koleksi. Perpustakaan umum, pengertian perpustakaan umum menurut Resi Masniari 2019, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dari masyarakat yang tanpa membedakan perbedaan yang ada di tengah masyarakat, dan juga penempatan perpustakaan itu sendiri berada pada pemukiman masyarakat agar dengan mudah kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, pada tahun 1991, perpustakaan umum mempunyai 4 tujuan yang utama, yaitu adalah yang pertama, memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat. Yang ketiga, membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Yang keempat, bertindak selaku agen kultural, artinya umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya itu adalah fungsi perpustakaan umum. Menurut Taslimah Yusuf pada tahun 1996, fungsi perpustakaan umum terbagi atas 4, yaitu fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi kultural, dan fungsi rekreatif. Fungsi edukatif yaitu adalah perpustakaan umum menyediakan jenis bacaan baik tercetak atau terekam yang dapat digunakan sebagai sumber belajar atau menambah pengetahuan. Yang kedua, sumber informatif, yaitu adalah perpustakaan umum menyediakan bahan bacaan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna informasi seperti penyedia buku-buku referensi. Selanjutnya yaitu adalah fungsi kultural, yaitu menyediakan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa. Selanjutnya yaitu adalah fungsi rekreatif, yaitu menyediakan bahan bacaan yang dapat menghibur pengguna informasi tersebut. Selanjutnya itu adalah koleksi perpustakaan. Yang pertama, koleksi perpustakaan menurut Yuliani 2020 yaitu adalah sarana informasi yang menjadikan aktor utama dalam mendukung layanan perpustakaan, serta merupakan gudang sumber informasi bagi pustaka yang menggunakan koleksi perpustakaan.
Koleksi perpustakaan terbagi atas dua, yaitu koleksi tercetak dan koleksi digital. Koleksi tercetak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, bahwa karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan untuk umum. Yang kedua yaitu adalah koleksi digital. Menurut Putri, pada tahun 2020, koleksi digital merupakan koleksi yang dialih mediakan ke format yang dapat terbaca oleh komputer. Selanjutnya yaitu adalah pemanfaatan koleksi. Menurut Riyadi pada tahun 2016, pemanfaatan koleksi adalah proses menggunakan koleksi perpustakaan oleh pemustaka dalam mencari informasi untuk kebutuhan individu maupun kelompok yang dilakukan di dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Ricci Hijratul Hazmi dan Desrieni dengan judul Pemanfaatan Koleksi Umum oleh Pemustaka di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014. Beliau menemukan permasalahan bahwa pemanfaatan koleksi umum di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan terlihat tidak begitu tinggi, sehingga hasil dari penelitiannya yaitu pemanfaatan koleksi umum maupun referensi di kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan masih belum maksimal, bahkan dapat dikatakan rendah. Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu adalah yang dilakukan oleh Aan Prabowo dan Herianto dengan judul Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik e-book oleh pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. Beliau menemukan permasalahan bahwa koleksi perpustakaan di SMA 1 Semarang yang awalnya disajikan dalam bentuk tercetak secara fisik sekarang dialih mediakan menjadi bentuk digital, yaitu adalah e-book. Sehingga peneliti ingin melihat seberapa banyak siswa yang memanfaatkan koleksi digital tersebut. Sehingga hasil penelitiannya yaitu adalah siswa dan siswi SMA Negeri 1 Semarang cukup memanfaatkan perpustakaan. Terlihat dari banyaknya para siswa dan siswi yang memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat mendapatkan informasi, pembelajaran, hiburan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah yang dilakukan oleh Afifah Febriani dan Ibu Malta Nelisa dengan judul Pemanfaatan Koleksi khusus Bung Hatta di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Menemukan permasalahan pada UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Koleksi khusus Bung Hatta ada 217 eksemplar, 202 judul. Buku-buku di ruang khusus Bung Hatta disimpan di lemari khusus. Berdasarkan data yang dapat ditulis, dapat dilihat dari statistik pengunjung, perpustakaan hanya 10 pemustaka yang mengunjungi ruang khusus koleksi tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa dikarenakan banyaknya pemustaka yang belum mengetahui adanya layanan koleksi khusus Bung Hatta, sehingga menemukan hasilnya yaitu faktor internal yang membuat pemustaka memanfaatkan koleksi khusus Bung Hatta karena adanya kebutuhan, motif, dan minat. Selanjutnya yaitu dilakukan oleh Aulia Azimah Ariri dan Ibu Desrieni dengan judul Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan oleh Pelajar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung. Menemukan permasalahan yaitu terdapatnya faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi pemanfaatan koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung oleh pelajar, sehingga hasil penelitiannya yaitu bahwa pelajar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung dari faktor internal sudah cukup baik. Para pelajar memanfaatkan koleksi untuk menambah wawasan pengetahuan, membantu dalam membuat tugas sekolah, buku panduan sekolah, dan juga media hiburan.
Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah yang dilakukan oleh Wahid, Nasihudin, dan Tupan dengan judul Analisis Pemanfaatan Koleksi Jurnal Internasional Tercetak, Tinjauan Kebijakan Pengembangan Koleksi Jurnal Online di PDII LIPI. Menemukan permasalahan yaitu di tengah perkembangan teknologi informasi memberi pengaruh terhadap pemanfaatan koleksi jurnal tercetak dan meningkatnya permintaan jurnal online, sehingga hasil penelitiannya yaitu bahwa koleksi jurnal internasional tercetak yang ada di PDII LIPI sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pemustakanya dikarenakan sudah dapat diaksesnya jurnal secara online. Selanjutnya itu adalah kerangka konseptual, yaitu pemanfaatan koleksi menggunakan subjek sejarah terbagi menjadi dua, yaitu koleksi tercetak dan koleksi digital. Terdiri dari faktor eksternal dan internal. Selanjutnya kebutuhan motif dan minat. Pada faktor selanjutnya itu kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan dalam melayani pengguna, dan keterbatasan dalam pencarian kembali informasi tersebut. Hal tersebut merangkum tingkat pemanfaatan koleksi tercetak dan digital menggunakan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, bab ketiga yaitu adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terbagi atas beberapa poin, yaitu yang pertama jenis penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat variabel dan data, yang kelima instrumen, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam uji persyaratan analisis, yang ketujuh teknik penganalisisan data. Pada jenis penelitian terbagi atas tiga, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan juga diagram. Jenis penelitian ini mendeskripsikan dari hasil temuan yang didapatkan melalui kegiatan wawancara, pengisian angket, dan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mengolah hasil penelitian dengan menganalisis data yang didapat baik berupa angka maupun data lainnya dengan mendeskripsikan hasil tersebut. Selanjutnya yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi di penelitian ini adalah seluruh pemustaka yang berkunjung di Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat yang memanfaatkan koleksi dengan subjek sejarah. Sampelnya yaitu adalah yang digunakan yaitu yang memanfaatkan koleksi tercetak maupun digital dengan subjek sejarah di Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu adalah variabel dan data. Variabel dalam penelitian ini adalah pemanfaatan koleksi tercetak subjek sejarah dan pemanfaatan koleksi digital subjek sejarah. Data yang didapatkan pada penelitian ini berupa jawaban dari pemustaka mengenai pemanfaatan koleksi tercetak dan digital menggunakan subjek sejarah. Selanjutnya yaitu adalah instrumen. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu yang A sangat setuju dengan skor 4, yang kedua setuju dengan skor 3, yang ketiga tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Yang selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan observasi, yang kedua menggunakan wawancara, dan yang ketiga menggunakan kuesioner. Observasi, peneliti melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung terkait pemanfaatan koleksi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, melakukan wawancara dengan mengambil informasi melalui informan dengan melakukan tanya jawab terkait pertanyaan seputar pemanfaatan koleksi di Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu adalah kuesioner. Dengan cara membagikan kuesioner baik dalam bentuk cetak maupun digital dibagikan secara online kepada responden. Selanjutnya adalah uji persyaratan analitis. Uji persyaratan analisis terbagi atas dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini merupakan validitas item instrumen dari angket dengan metode kolerasi persen. Analisisnya dengan cara mengkorelasikan
skor tiap item dengan skor total. Yang kedua, uji reliabilitas atau kehandalan dalam, yaitu digunakan untuk mengetahui konsistensi atau kehandalan instrumen yang digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu adalah teknik penganalisa data. Untuk menghitung presentasi digunakan rumus menurut Sujono pada tahun 2001, yaitu adalah P sama dengan F dibagi N dikali 100. Metode penafsiran dikemukakan oleh Arikunto pada tahun 2010 sebagai acuan intervensi sebagai berikut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi proposal saya pada saat sekarang ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.